Kajian Fathul Bari ya, syarah Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, ya, adab Islami, ya, agar dengan beradab Islami itu ya, agar bisa gitu ya, dengan beradab Islami itu menjadi memiliki al-akhlakul karimah, dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Demikian hanya alurnya, itu seringnya saya ulang-ulang gitu ya. Kenapa kita ini mengkaji ininya Kitabul Adab, yang tentunya ini adabnya kan adab Islami, adab beradab gitu berdasarkan ajaran Islam. Nah, kalau beradab berdasarkan ajaran Islam, ya pastilah gitulah menjadi manusia yang memiliki al-akhlakul karimah. Nah, karena tidak akan ada al-akhlakul karimah gitu ya kalau bukan berlandaskan, itu bukan beradabkan itu ajaran Islam. Nah, lebih jauhnya ya itulah menuju ke surga itu dengan berakhlakul karimah. Bab ke-44 46 sakit opat karena perlu ketinggalin rinu pok opat kunaon gitu ya. Bab 46 ya, yang kemarin ya bab 46, sekarang juga berarti masih nih bab 46, yaitu tentang gibah. Ini populer ya, gibah gitu. Gibah itu populer lah, sering orang menyebut-nyebut gibah. Dan ternyata entah karena memang jadi populer ya, sedemikian populernya lah gitunya gibah. Entah karena apa namanya memang banyak pelakunya gitu, atau seperti apa gitu ya, populer gitu. Gibah itu masalah yang populer gitu di dalam Islam gitu ya. Nah, judulnya demikian, Babul Gibah. Nah, kemarin ya di dalam bab ini ya sudah kita baca ayatnya. Nah, di mana Imam Al-Bukhari di dalam bab gibah ini memasukkan ayat surat Al-Hujurat ayat 12 yang isinya larangan, artinya larangan gibah itu langsung berupa ayat Al-Quran, yang tentunya dengan apa namanya dalil, sebetulnya istilahnya nas, apa ya, nas tehnya dalil lah gitunya, dalil itu berupa larangannya langsung itu berupa ayat Al-Quran. Dan tidak ada yang meringankan, katakanlahnya bahasa kitanya, tidak ada yang meringankan dari pada asalnya semua larangan itu hukumnya haram. Nah, kalau ada yang meringankan jadi beralih, katakanlahnya beralih, berpindah, berubah dari haram ke makruh lah kalau yang dilarang. Nah, ini tidak ada. Jadi gibah itu hukumnya haram, jelas lah gitunya berdasarkan ini ayat yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari. Ini larangannya surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kata-katanya wala yagtab. Wala yagtab. Nah, itu kata larangannya. Janganlah sebagian kalian gibah terhadap yang lainnya. Bahkan lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya di sini gibah itu apa sih, bagaimana? Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita. Apa kalian suka memakan daging bangkai atau daging saudaramu setelah dia mati? Bangkai berarti lah. Nah, Allah memberikan
analogi yang demikian. Gibah itu ibarat gitulahnya. Gibah itu ibarat kalian makan daging bangkai saudaramu. Fakarih tumuhu, pasti kalian benci. Tapi nah ini seringkali kan tidak terasa nih, ini pengibaratan, penganalogi gitu ya, penganalogian, perbandingan, gambaran dari Allah. Itulah gibah itu ibarat kamu memakan daging bangkai saudaramu. Nah ini seringkali tidak terasa. Ternyata banyak yang melakukan gibah itu malah enak, malah asik, uplak lah gitu hanya itu. Iya oh berarti keur ngalimed, keur ngalimed we ngahakanan daging dulurna. Ya orang yang gibah itu nya ini analoginya ayat-ayat Al-Qur'an langsung ya demikian. Janganlah sebagian dari kalian gibah terhadap yang lainnya. Nah, Allah memberikan perbandingan. Apa kalian suka? Nih kan ibaratnya perbandingannya. Apa kalian suka gitu kalau kalian itu memakan daging saudara kalian setelah dia mati? Fakarih tumuhu, pasti benci kan? Gitulah seolah-olah gitu Allah tanya. Pasti benci kan? Masa sih katakanlah, masa sih ada orang yang mau memakan daging saudaranya setelah dia mati? Ya, pasti kalian tidak mau, pasti ngeberi gidik, itu jangankan setelah jadi bangkai, meskipun bukan bangkai, meskipun daging segar katakanlah, ya masa sih harus makan daging saudaranya? Ya itu gibah itu begitu, cek Allah teh gibah teh gitu, cek Allah teh gini ada gibah mantep. Seperti ini perbandingan saja nih ya, bukan perbandingan, saya ingat satu hal yang mirip gitu. Mestinya benci setengah mati, tapi malah dikejar. Nah gibah itu mestinya merinding, apa bahasanya, bahasa Indonesianya merinding kan, kalau mau melakukan gibah itu semestinya gitu tergambar, terasanya seperti memakan daging saudaranya setelah menjadi bangkai. Di yang demikian ya ada juga hal yang lainnya yang saya ingat nih. Pada satu ketika Rasulullah SAW itu lewat di sebuah pasar bersama para sahabatnya. Rasulullah SAW dan para sahabat melewati sebuah pasar. Pasar mungkin pasar jadi kita pasar tradisional gitulah, yang apa namanya di kita pasar tradisional juga kan tempatnya suka agak kotor lah gitunya. Ada tempat sampahnya juga di sekitar pasar itu, ada tempat sampahnya. Rasulullah SAW melihat di tempat sampah pasar tersebut ada bangkai seekor kambing yang ini nih, bangkai seekor kambing yang telinganya itu nempel ke kepala. Nah di mana saat itu budaya tradisi kebiasaan orang-orang di sana, kalau memiliki kambing telinganya rapat itu nempel ke kepala, itu memalukan, aib gitulah, aib, memalukan. Semua orang akan mencibir, kambingnya nuk itu dikukut, jelek lah pokoknya aja kalau memiliki kambing yang telinganya nempel ke kepala. Nah Rasulullah mendapati di tempat sampah pasar ada bangkai kambing yang demikian. Kemudian Rasulullah bertanya, ada di antara kalian yang mau bangkai itu? Bangkainya nih, bukan kambingnya yang masih hidup. Di antara kalian ada nggak yang mau bangkai kambing itu? Itu yang ada, bangkai kambing yang ada di tempat sampah pasar.
Kan para sahabat merinding, begitu merinding. Para sahabat menjawabnya, jangankan sudah mati, jangankan sudah jadi bangkai kan, jangankan sudah jadi bangkai, jangankan sudah mati. Kalaupun ada yang memberi masih hidup nih, tapi kambing yang seperti itu nggak akan ada yang mau. Aib, memalukan, hina lah gitu jadinya ya. Orang yang seperti itu akan merasa hina. Ternyata bukan hanya apa sih gitulah, apa sih maksudnya Rasulullah menanyakan demikian? Karena Rasulullah juga tahu kan kebiasaan masyarakat pada waktu itu kalau memiliki kambing yang demikian itu merasa hina, itu memalukan. Ternyata ini Rasulullah sering nih mau menyampaikan sesuatu tapi mengajukan dulu pertanyaan. Ini yang barusan demikian ya. Di antara kalian ada nggak yang mau bangkai kambing itu? Kan semuanya merinding. Sararea ngabiri gidig, itu yang teuing, najis teuing. Itulah mungkin jawaban nantinya karena ternyata sudah terbayang. Jangankan sudah mati, jangankan sudah jadi bangkai, masih hidup saja nggak akan ada yang mau. Nah ternyata Rasulullah SAW itu mau menyampaikan ini menanyakan demikian. Dunia keduniaan, kehidupan dunia lah itulahnya. Dunia ini, kehidupan dunia ini, keduniaan itu lebih hina di mata Allah dibandingkan dengan bangkai tersebut. Ada yang mau nggak dunia? Nggak dunia, udah dunia mah ada sok kira. Mestinya pan ngabiri gini ningali dunia teh. Dunia ini di mata Allah lebih hina daripada bangkai kambing tersebut. Pantas kalau para sahabat anti keduniaan. Para sahabat itu anti keduniaan kan, para sahabat sudah mendapat penjelasan demikian. Dunia ini di mata Allah lebih hina daripada bangkai kambing tersebut. Para sahabat itu menjauhi dunia. Mereka menjauhi dunia, bukan kehidupan dunia sih, karena hidup masih di dunia ya, tapi hal-hal yang bersifat keduniaan oleh mereka sangat dihindari. Bukan kehidupan dunia yang dihindari. Kalau menghindari kehidupan dunia mah harus pindah berarti dari dunia. Keduniaan lah, keduniaan atau hal-hal yang bersifat keduniaan itu sangat dihindari oleh para sahabat. Itu namanya zuhud. Zuhudnya mungkin juga pernah mendengarnya. Zuhud itu yang demikian. Apa sih keduniaan? Apa sih yang disebut dengan hal-hal yang bersifat keduniaan? Kalau saya gambarkan, hal-hal yang bersifat keduniaan itu adalah sesuatu yang arahnya bertentangan dengan hal-hal yang membawa ke surga. Coba sekali lagi ini ya, yang disebut keduniaan atau hal-hal yang bersifat keduniaan itu adalah segala sesuatu yang kalau boleh disebut arahnya itu bertentangan dengan hal-hal yang membawa ke surga. Ini harus dihindari nggak? Para sahabat itu sangat menghindari, karena kalau tadinya dengan hal-hal keduniaan itu arahnya bertentangan. Kalau orang yang sibuk sibuk apalagi menggeluti hal-hal keduniaan, dia pasti menjauhkan dari surga. Tapi itu pasti akan menjauhkan dari surga. Apa rasa yang anti keduniaan disebutnya zuhud. Saya itu tanya ini mungkin ada kesamaan dengan gibah. Gibah itu bagaimana? Ini ayatnya jelas, gibah itu ibarat kamu makan daging saudaramu setelah dia mati, mau nggak? Fakarih tumuhu kan, ini lanjutan ayatnya, pasti kalian benci kan? Ternyata dina prakna mah darwe itu uplak gibah teh. Gibah itu nanti sekarang ini bagian itunya. Sekarang apa sih definisinya gitu ya?
Tapi malah asik kan, tapi malah enak kan. Padahal Allah menggambarkan sama dengan atau ibarat memakan daging bangkai saudaramu. Sama dengan yang tadi. Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai kambing tersebut. Ada yang mau bangkai kambing itu? Nggak ada. Ada yang mau dunia? Hari dunia buat daek lebih hina bahkan. Dunia itu di mata Allah lebih hina daripada bangkai tersebut. Para sahabat ditawari, ada yang mau bangkai itu? Jangankan sudah jadi bangkai, masih hidup saja kami gak akan mau. Nah hari dunia dia udah gak tuh, eta nanti. Kenapa? Kalau dengan hal keduniaan, hal-hal yang bersifat keduniaan malah tuh asik saja di situ, padahal itu lebih hina daripada bangkai kambing. Hari bangkai kambing ngabiri gidig dari kadunya anak dia tuluy teureun. Sama dengan ini. Mau kamu makan daging bangkai saudara kamu? Nah gibah itu sama dengan seperti itu. Ari gibahna tuluy eta juga eta persis sama. Kumaha ieu teh? Nah, ya silakan ayatnya dibaca sendiri. Ini redaksinya jelasnya demikian. Diawali dengan wala tagtab, jangan gibah sebagian kalian terhadap yang lain. Kalian lah gitu ya Allah sebagian. Janganlah sekali-kali kalian gibah kepada atau terhadap yang lain. Nah Rasulullah ayat ini lanjutannya kan, apa kamu suka memakan daging bangkai saudaramu? Kan memang nggak mau kan? Pasti kalian benci kan? Kemudian ayatnya kan ditutup dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dari gibah. Berarti ini rangkaiannya kan, bertakwalah kalian kepada Allah dari gibah, takutlah kalian kepada Allah dari gibah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, maha penyayang. Itu ayatnya. Kemudian yang kemarin hadisnya, kita baca lagi hadisnya lah ke sekilas nih. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, Rasulullah SAW berjalan gitu melewati kuburan. Nah, ketika melewati dua kuburan, beliau mendengar penghuninya, bukan penghuninya atau persisnya, orang yang jasadnya dikubur di sana sedang disiksa. Kalau orangnya ada di mana? Kalau orangnya itu apanya? Ruhnya. Kalau jasadnya dikubur di situ, orangnya, ruhnya, ruh itu dibawa oleh malaikat maut melewati 7 lapis langit, berada di alam barzakh. Ruhnya, orangnya ruhnya berada di alam barzakh. Nah, Rasulullah melewatinya 2 buah kuburan yang jasadnya gitu dikubur di 2 kuburan tersebut sedang disiksa. Kuburan ini sudah lama atau enggak? Atau masih baru? 2 kuburan ini masih lama atau baru? Masih ada nggak jasad? Jasad sudah kemana? Ini 2 kuburan ini ya, 2 kuburan yang dilewati oleh Rasulullah SAW itu, orang yang jasadnya dikubur di sana sedang disiksa. Disiksanya di mana? Kalau jasadnya mungkin hanya seminggu juga sudah hancur, sudah amburadul gitu. Apalagi jasadnya yang ini dikuburnya sudah lama, 1 tahun 2 tahun, mungkin sudah dengan tulang-tulangnya nggak ada, hilang sama sekali. Itu sesuai dengan sebutan gitu ya, manusia itu berasal dari tanah, akan kembali ke tanah.
dikuburkan kembali menjadi tanah, betul-betul hilang gitu, jasad itu akan hilang sama sekali, kembali menjadi tanah. Nah Allah memperdengarkan kan, Allah memperdengarkan orang yang jasadnya dikubur di sana itu, Allah memperdengarkan ternyata keduanya itu sedang disiksa. Nah, disiksa kubur adanya di alam kubur, di alam barzakh. Keduanya disiksa, dan keduanya disiksa itu karena dosa besar. Satu karena tidak apik. Kemarin ada duanya, maknanya bisa ketika melakukan buang air kecil, bisa juga ini maknanya tidak apik dari air kencingnya. Adapun kemudian yang satu lagi fayamshi bin namimah, yang satu lagi disiksa karena yamshi bin namimah, provokatornya, orang yang suka mengadu domba, gitulah ininya terjemahnya. Kemudian Rasulullah SAW meminta pelepah kurma, lalu beliau mematahkannya menjadi dua dan menancapkan di dua kuburan tersebut. Kemudian beliau bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan azabnya diringankan, bukan dihentikan. Mudah-mudahan azabnya diringankan selama pelepah kurma ini belum kering, bukan dihentikan. Dan juga kan hanya sebentar. Bukan menanam pohon kurma, pelepah kurma, mudah-mudahan azabnya diringankan selama pelepah kurma ini belum kering. Dar melaktakal alpukat alir tulin garing urin eta mah tuh. Tuh kegedean alpukat mah. Disiksa pasti, hanya Rasulullah itu ya itulah bentuk apa namanya, bentuk Rasulullah itu seorang yang pengasih penyayang lah itunya, mengikuti Allah tentunya. Allah maha pengasih maha penyayang, Rasulullah pun bersifat demikian. Kita mah sebutan teh kanya we ti nabi cebehnya, mudah-mudahan we atuh lumayan kan cek nabi teh gitulah, lumayan kan diringankan selama pelepah kurma ini belum kering, bukan menanam pohon kurma. Ya menanam kalau kuburan gitu terus ditanami di situ, apa sih maksudnya menanam pohon di kuburan? Ini kan kuburan yang sudah lama dan Rasulullah diberitahu oleh Allah penghuninya, atau sebutlah penghuninya dalam tanda kutipnya, sedang disiksa. Nah iya makanya ahweti nabi jika dia aya eta pelepah kurma potongkeun cebnya, mudah-mudahan lah lumayan kan azabnya diringankan selama pelepah kurma ini belum kering. Ditancapkan isuk-isuk, bawa sore lagi geus garing urang teh atuh di Arab teh panas. Bukan ditanami pohon, bukan. Dan Rasulullah menancapkan seperti itu karena ada kejelasan berita dari Allah bahwa penghuninya sedang disiksa. Nah, lalu kita di kuburan tancapkeun deh. Naon maksudnya? Emang orang apa eta keur disiksa? Cek di jero teh eta maksud nancapkeun eta ngeunah we emang apal saya keur disiksa kitu, saya mah keur nikmat. Cek mun cek di kuburan teh protes di kuburan teh jeung naon eta nancapkeun eta dar ditancapkeun teh mudah-mudahan oh jadi nikmat saya dikurangi diringankan sok nyarekan tah. Kalau Rasulullah menancapkan kurma pelepah kurma itu karena diberitahu oleh Allah. Dan disiksanya bukan di situ sebetulnya kan, di alam barzakh, bukan di kuburan. Kalau kuburan itu tempat jasad dan jasad itu adalah cangkang. Jasad cangkang. Karena manusia sesungguhnya itu adalah ruhnya, bukan jasadnya. Tak itulah katanya. Jadi ada salah kaprahnya, boleh disebut salah kaprah gitu kalau kemudian ketika menguburkan laginya, ketika menguburkan itu suka di situ juga seolah-olah dipelakan. Nah, apa maksudnya menanam sesuatu sengaja?
Ari nu ieu mah lain garing ngaden jadi kan kitu pikiran teh. Artinya secara syariat Islam itu menanam mengubur jenazah itu apa di situ ada ketentuannya menanam sesuatu nya di kuburan yang barunya ditanam pohon itu sesuatu. Kalau nggak salah dengar melakukan demikian itu karena tuh kan Nabi juga menancapkan atuh ieu masalah Nabi itu menancapkan deh. Karena Rasulullah SAW diberitahu sedang disiksa nih dua kuburan itu nya orangnya sedang disiksa. Iya makanya ti Nabi tancapkeun nih Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma kan. Rasulullah kemudian mengatakan seperti ini, mudah-mudahan siksaannya diringankan selama pelepah kurmanya belum kering. Coba kalau kita asumsikan begini, ini kejadiannya pagi ditancapkan oleh Nabi pagi, sore bisa jadi sudah kering kan? Karena panas itu ya, karena panas, sangat panas, sore bisa jadi sudah kering. Jadi begitu kering azabnya normal lagi, biasa lagi. Cek Nabi teh nya lumayan atuh beureun diringankan ti isuk nepi ka sore ge. Pan gitu beureun ditu nya makanya ti Nabi. Bisa jadi tidak sampai sehari 2 hari ditancapkan pagi sore sudah kering. Nya cek Nabi kieu nya lumayan atuh gitulah. Kanya ti Nabi teh. Ini ke definisinya dulu nih. Sekarang ke ini dari kitab Fathul Bari ini. Imam Bukhari sendiri dengan judul gibah seperti demikian judulnya demikian, bab gibah. Nah, di dalam bab ini Imam Bukhari merasa cukup mencantumkan ayat yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, Imam Bukhari merasa cukup dengan mencantumkan ayat surat Al-Hujurat ayat 12 yang isinya secara jelas itunya melarang gibah. Dan Imam Bukhari di sini tidak bicara apa sih hukumnya gibah. Nah, itu yang tadi dengan redaksi berupa larangan seperti ini, maka ini menunjukkan hukumnya haram. Yang menunjukkan hukumnya haramnya gibah. Sehingga perlu gitu definisi gibah itu yang seperti apa, karena ini dilarang keras, bahkan boleh disebutnya dilarang keras nih, sampai Allah kan membandingkan gibah itu dengan hal yang tadi. Kamu gibah terhadap si B misalnya, itu ibarat kamu makan daging saudaramu, daging si B ketika sudah jadi bangkai. Dengan analogi demikian artinya ini dilarang keras. Sama seperti hal yang tadi, keduniaan, hal-hal yang bersifat keduniaan itu bertentangan, berlawanan arah dengan hal-hal yang membawa ke surga, gitulah sebutannya ya. Nah, hal-hal yang membawa ke surga ini apa? Ketaatan, ibadah, disebutnya amal soleh. Nah, inilah hal-hal yang akan membawa ke surga. Nah, maka sesuatu yang disebut dengan hal keduniaan itu adalah hal-hal yang bukan yang ini, bukan ketaatan, bukan amal soleh, bukan ibadah, itu keduniaan. Nah, para sahabat itu anti yang demikian. Dengan penjelasan di hadis yang tadi itunya, dengan penjelasan di hadis yang tadi. Nah, kalau ini gibah, nah, artinya kan keduniaan dilarang nggak? Bukan hidup di dunia, mengerjakan hal keduniaan gitu dilarang nggak? Dengan penjelasan tadi, dunia ini lebih hina di mata Allah dibandingkan dengan bangkai kambing itu. Masa boleh sih
Masa boleh melakukan sesuatu yang Rasulullah mengatakan itu lebih hina daripada bangkai kambing tersebut? Kalau ini jelas-jelas dilarang, bahkan bukan hanya dilarang, tapi Allah menyebutkan itu sama dengan atau ibarat itu kalian memakan daging saudaramu setelah menjadi bangkai. Meskipun ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam bab ini Imam Bukhari dengan judulnya kalimat buatan sendiri, katakannya Imam Bukhari itu babul ghibah, itu Imam Bukhari. Di bawah judul tersebut Imam Bukhari kemudian mencantumkan ayat ini. Imam Bukhari sudah merasa cukup dengan mencantumkan larangannya saja. Imam Bukhari tidak bicara apa sih hukumnya. Nah di sini Imam Bukhari-nya tidak menyebut apa hukumnya, tapi dari ayatnya yang berupa larangan kemudian ditambah penjelasan gibah itu ibarat gitu kan ya, sama dengan itu jelas sebetulnya hukumnya bahwa gibah itu haram. Sesuatu yang haram pasti berdosa. Ya gibah dosa enggak? Oh, semuanya saya kira sepakat gibah mah dosa lah. Ya memang tidak ada perbedaan pendapat nih ya, tidak ada perbedaan pendapat kalau gibah itu adalah dosa, berarti haram. Karena kalau gibah bukan dosa, melakukan sesuatu yang tidak berdosa itu berarti bukan haram. Sesuatu yang dilarang tapi tidak berdosa, makruh namanya. Nah Imam Bukhari-nya cukup dengan mencantumkan ayat karena redaksi ayat itu sudah sangat jelas. Larangan la yagtab itu kalau dalam bahasa Arabnya ini fi'il nahi namanya, kata larangan. Selain dengan redaksi menggunakan kata larangan, Allah pun memberikan ibarat lah, tadinya ibarat Allah memberikan perbandingan, Allah memberikan gambaran seperti apa sih gibah itu sebetulnya, seperti makan daging saudaramu kan demikian. Nah maka hanya dengan mencantumkan ayatnya tanpa menyebut hukumnya, Imam Bukhari sudah di sini sudah merasa cukup. Dan juga Imam Bukhari menganggap pembaca juga sama. Artinya pembaca yang membaca Sahih Bukhari-nya, Imam Bukhari menganggap bahwa yang membaca Sahih Bukhari juga akan punya pemahaman yang sama tentang hukumnya gitunya, yaitu haram dengan redaksi ayat seperti ini. Kalau haram berarti kan berdosa. Nah tapi iya masalahnya teh malah luka resep merenannya ngomongin batur teh kumaha. Resep asik teh uplak teh anu eta teh anu ieu teh lami tengah gosip cenah weh lain sugan teh geus tobat. Sugan teh geus tobat ari pek teh nya teu keburu wae cenah rek gibah teh ieu. Geus lami ieu tengah gosip cenah nah ka mana wae atuh cenah nya teh sibuk cenah oh teu kaburu rek gibah teh. Terus terang-terangan ngomong selami cenah tengah gosip ya. Ke definisinya dulu nih. Ada beberapa, kalau definisi dari apapun itu bukan hanya satu orang ulama yang membuat definisi. Kalau definisi buatan ulama, tapi tentunya yang namanya definisi ini harus betul-betul mengikat dan mencakup. Harusnya definisi harus demikian, harus mengikat, harus mencakup. Misalnya ya ini definisi banyak loh definisi karena ikhlas ada definisinya, sabar ada definisinya, semuanya ada definisinya. Nah yang sebetulnya disebutnya itu tidak boleh kehilangan definisi. Jangan sampai seperti ini. Seseorang bicara misalnya sedang menasehati lah, yang memberi nasihat yang ikhlas ya, yang sabar, yang tawakal,
Emang yang memberi nasihat itu tahu ikhlas itu apa? Coba definisikan. Kemana karep jadi nggak nasihatan kumaha tuh bieu teh. Banyak ininya di kita ini karena kata-kata yang sebetulnya itu ada di Al-Quran, ada definisinya, ternyata itu sudah menjadi bahasa Indonesia, ada di kamus besar bahasa Indonesia dengan makna yang menurut bahasa Indonesia, bukan menurut Quran. Ikhlas misalnya, ikhlas itu apa? Menolong tanpa pamrih. Nah, ikhlas jadi gitu. Jadi surat Al-Ikhlas teh naon atuh artina? Kalau ikhlas itu artinya menolong tanpa pamrih, di Quran ada surat Al-Ikhlas. Coba artinya apa? Terus lihat isinya. Surat Al-Ikhlas itu apa? Menerangkan Allah dan Al-Ikhlas mah qul huwallahu ahad sampai walam yalid walam yulad kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlasnya di mana? Nyacing bener matakna. Ikhlas itu definisinya apa? Kemudian sabar, tawakal, syukur. Nah, orang Indonesia itu mendapat pemahaman lah kata-kata tersebut karena sudah jadi bahasa Indonesia dari kamus bahasa Indonesia. Wah, jauh panggang dari api itu begitu mah. Nah, ini nih ini contoh misalnya gaib lah misalnya. Coba gaib itu apa? Definisi dari gaib kan di Quran adanya, di Quran, di hadis. Kan orang-orang Indonesia juga nah sudah jadi bahasa Indonesia kan. Alam gaib, orang-orang Indonesia suka menyebut demikian, tahu kata gaib. Coba definisinya apa? Nah, definisinya ini salah satu definisinya hanya gaib itu sesuatu lah gitunya, sesuatu di luar yang berada di luar jangkauan manusia. Artinya di luar jangkauan manusia teh panca inderanya, berarti tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba. Yang gaib itu demikian. Sesuatu yang berada di luar jangkauan panca indera manusia, tidak bisa dijangkau, diusahakan oleh kecerdasan manusia. Artinya akal manusianya berusaha katakanlah untuk menjangkau, untuk mencapai yang gaib, nggak bisa berarti. Dan hanya bisa diketahui melalui penjelasan Nabi. Itu definisi gaib begitu. Sesuatu yang berada di luar jangkauan panca indera manusia. Artinya kan tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasa, tidak teraba, tidak tercium gitu kan. Tidak juga bisa diusahakan dengan kecerdasan manusia untuk meraihnya. Dan hanya bisa diketahui melalui penjelasan dari Nabi. Nah, kalau keluar dari sini ya berarti ngaco, berarti orang bicara gaib tapi tidak sesuai definisi kan. Makanya kalau orang bicara gaib tapi tidak sesuai definisi pasti salah. Nah, sekarang inilah gibah gitu. Apa sih definisinya gitu gibahnya? Ada beberapa ulamanya yang banyak sih sebetulnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani itunya mengutip beberapa ulamanya yang mendefinisikan gibah. Yang pertama ini yang terkenal nih, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ini terkenal. Banyaknya beliau ini membuat definisi. Imam Ar-Raghib mengatakan hiya an yazkurul insanu aiba ghairihi min ghairi muhawwajin ila zikri zalika. Seseorang menyebutkan aib orang lain, seseorang menyebutkan
keburukan orang lain, ya aib, keburukan, kekurangan, cela, mungkinlah sekitar itulahnya, mungkin seseorang itu menyebutkan keburukan, cela, kekurangan, kelemahan, dan aib orang lain, ya tanpa, ya apa sih perlunya? Tanpa keperluan yang jelas. Satu lahnya ini kata Imam Ar-Raghib menyebutkan aib orang lain, keburukan, kelemahan, kesalahan tadi lahnya tanpa keperluan yang jelas, tanpa keperluan yang jelas, tanpa keperluan yang benar gitu ya. Emang kalau dengan keperluan yang benar boleh? Kalau berdasarkan definisi ini ya. Kalau dengan keperluan yang benar boleh, Pak. Nah, terus kalau menyebut keburukan orang, keperluan benar sehingga dibenarkan, sehingga tidak termasuk gibah, itu yang seperti apa yang benarnya gitunya? Menyebutkan keburukan orang tapi dengan tujuan yang benar. Emang ada itu tujuan yang benar kalau menyebut keburukan orang lain? Ada. Seperti Allah mengungkap keburukan Fir'aun, Allah mengungkap keburukan Abu Lahab, Allah mengungkap keburukan kaum terdahulu. Untuk apa Allah menerangkan demikian? Untuk apa Allah mengungkap mereka? Artinya ya, kalau untuk dengan tujuan, dengan maksud yang dibenarkan, sebutnya dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh Allah, berarti tidak masuk ke dalam definisi ghibah. Allah sendiri katakanlah yang memberi contoh lah, Allah sendiri yang memberi contoh. Ya, Allah mengungkap keburukan itulah Fir'aun misalnya, ke Fir'aun, Abu Lahab, kaum terdahulu. Apa tujuannya? Apa maksud Allah mengungkap mereka? Untuk dijadikan pelajaran. Ya, untuk dijadikan pelajaran. Karena kalau gibah itu pasti kalau dalam bahasa kitanya kan ngomongin batur, gibah mah dah. Berarti misalnya seperti ini, si A ngobrol dengan si B, lalu si A membicarakan keburukan si C, misalnya si D, gibah itunya membicarakan keburukan orang lain ya. Nah, si A misalnya membicarakan keburukan si C kepada si B, ini maksudnya apa? Kalau untuk dijadikan pelajaran, dijadikan peringatan, ya dijadikan pelajaran, dijadikan peringatan, artinya jangan sampai seperti itu. Seperti Allah mengungkap keburukan Fir'aun, maksudnya apa? Ya, supaya kan jangan sampai seperti Fir'aun. Allah mengungkap keburukan Abu Lahab, maksudnya apa? Ya jangan sampai. Nah, itu untuk dijadikan pelajaran. Allah sendiri yang memberi contoh, itu tidak masuk ke dalam definisi ghibah. Ghibah itu kalau ya itulah tanpa tujuan yang benar hanya itu gitu ya. Tujuan yang benar hanya itu. Tujuan yang lainnya untuk menjatuhkan orangnya, mendiskreditkan, menjelek-jelekan, atau hanya untuk kesenangan tadi ada nikmat ngomongin kegorengan batur teh. Nah, itu tujuannya tidak benar, maksudnya tidak benar ketika membicarakan keburukan orang lain. Satu tanya yang itu definisi Ar-Raghib, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian Imam Ghazali juga nih membuat definisi haddul ghibati an tazkura akhoka bima yakrohuhu lau balagahu. Definisi ghibah adalah, atau ghibah adalah kamu menyebut saudara kamu bima yakrohuhu, menyebutkan sesuatu tentang dia gitunya yang dia tidak akan suka kalau ucapan kamu itu sampai kepada orangnya. Ya pasti keburukan nih, pasti kejelekan kan.
Kamu menyebut seseorang dengan sesuatu, dengan hal yang dia tidak akan suka kalau omongan kamu itu sampai kepada orang tersebut. Itu tak Imam Al-Ghazali. Makanya beda-beda, tapi kurang lebih nantinya benang merahnya sama sebetulnya. Yang gibah adalah kamu menyebut sesuatu tentang saudara kamu yang kalau omongan kamu itu sampai kepada orangnya pasti dia tidak akan suka. Itu kata Imam Al-Ghazali. Pasti hal yang jelek kan? Karena kalau yang dibicarakan prestasinya, kebaikannya, hal-hal yang yalah prestasinya, kebaikannya, hal-hal yang terpuji, yang baik, ketika orangnya mendengar saya kira nggak akan marah. Tapi kalau yang diungkap, yang diucapkan, yang diomongkan itu keburukannya pasti kan marah kan? Meskipun benar. Ya kalau tidak benar ada lebihnya, nanti ada hadisnya. Apalagi nih kalau ternyata yang diungkapnya itu tidak benar gitu. Si orang itu demikian, itu kebohongan namanya. Dua, tanya definisinya. Yang kedua tadi dari Imam Al-Ghazali demikian. Kamu menyebut saudara kamu, menceritakan lah gitu. Kamu menceritakan, membicarakan saudara kamu ya tentang hal yang kalau orangnya mendengar pasti mereka tidak suka. Ya pasti orangnya tidak suka gitu ya. Kemudian satu lagi Ibnul Athir namanya. Dia juga mendefinisikan gibah itu antazkurul insanu fi goibatihi bisuin wa in kana fihi. Ibnul Athir nih ya, yang ketiga nih. Gibah adalah seseorang membicarakan orang lain ketika orangnya tidak ada, dan yang dibicarakannya itu berupa keburukannya meskipun memang benar kenyataannya demikian. Artinya memang benarnya keburukannya itu memang ada pada orang itu. Sekali lagi nih, kalau Ibnul Athir kurang lebih seperti ini. Gibah adalah seseorang menceritakan orang lain ketika orangnya tidak ada, dan yang diberitakan, yang diceritakannya itu adalah keburukannya meskipun keburukan itu memang benar ada pada orang tersebut. Apanya kalau lebih diringkas atau lebih disusun ke bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini mungkinnya. Kata Ibnul Athirnya, gibah adalah seseorang membicarakan keburukan orang lain ketika orang tersebut tidak ada, meskipun keburukan tersebut memang sesuai kenyataan. Itulah Ibnul Athir. Itu mungkinnya seseorang membicarakan keburukan orang lain ketika orangnya tidak ada, dan keburukannya meskipun keburukan itu sesuai kenyataan, memang demikian adanya. Tiga, tanya kemudian Imam An-Nawawi. Nah iya Imam An-Nawawi yang agak detil panjang nih Imam An-Nawawi ini. Imam An-Nawawi mengatakan gibah adalah menceritakan seseorang tentang keburukannya atau menceritakan keburukan orang lain, mungkinlah bahasa Indonesia namalah. Menceritakan keburukan orang lain sama saja apakah keburukan tersebut itu tentang badannya, fisiknya, sawaun kana zalika fi badani syakhsinya, sama saja apakah tentang jasadnya, badannya, fisiknya, au dinihi atau tentang beragamanya, hanya tentang beragamanya, au dunyahu atau tentang keduniaannya, au nafsihi
atau tentang apa namanya, tentang dirinya, au khuluqihi au khalqihi, apakah tentang khuluknya ataupun tentang apa namanya penciptaan anaknya, jasadnya juga di sini nih, atau tentang hartanya, atau tentang orang tuanya, tentang anaknya, tentang istrinya atau suaminya, tentang pembantunya, tentang bajunya. Nah, satu yang disebut kedua goreng pokoknya namanya. Ini Imam An-Nawawi ini bahkan sampai menyebut yang demikian, menyebut keburukan orang lain intinya, meskipun tadi sama saja apakah tentang apanya, hanya pokoknya tentang nawana lah, bahkan sampai ke tentang pembantunya, bajunya, bagaimana cara bicaranya, au ghairi zalika mimma yata'allaqu bihi, atau apapun yang berkaitan dengan orang tersebut. Sawaun zakartahu bilafzi, nah sama saja apakah mengungkapnya dengan ucapan, au bil isyarati au bir rumzi, sama saja mengungkapnya itu dengan ucapan, dengan isyarat, atau dengan kode. ya inilah beberapa ulamanya yang berusaha gitu mendefinisikan apa itu apa namanya ghibah. Jadi kesimpulannya gitunya dari keempat ini, mau mengambil salah satu silahkan, tapi nah benang merahnya sama. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang kalau orangnya tahu pasti marah gitu, pasti tidak suka. Nah yang awal kata kata Ar-Raghib Al-Asfahani, tanpa tujuan yang benar. Tujuan yang benar yang dibolehkan artinya hanya satu, seperti yang Allah lakukan. Bagaimana Allah membicarakan keburukan Firaun, bagaimana Allah membicarakan keburukan Abu Lahab, kan ada ayat-ayatnya. Allah mengungkap, Allah membicarakan keburukan mereka. Artinya Allah di sini hanya katakanlah itu Al-Quran memberi contoh pada umumnya. Nah ini nih kembali ke ayatnya, wala yaghdab, ini Allah melarang gitu kan, wala yaghdab, jangan kalian gibah. Karena gibah itu anggaplah tadi ibarat atau sama dengan memakan daging. Kok Allah sendiri melakukan? Ini kan sedemikian buruknya gitunya, gibah itu sedemikian buruknya yang namanya gibah dengan perbandingan seperti makan daging bangkai saudaranya. Tapi Allah sendiri melakukan, Allah sendiri seolah-olah memberi contoh, mengungkap keburukan. Banyak kaum lahnya, baik secara perorangan mah ada nama yang disebutkan, Firaun kan disebut namanya ada gitu kan di dalam Al-Quran, Korun ada disebut nih perorangan, kemudian Abu Lahab nih yang disebut secara perorangan, ada juga kaum yang dulu itu diungkap oleh Allah keburukan mereka. Jadi seolah-olah Allah itu di surat Al-Hujurat melarang, tapi Allah sendiri melakukan, memberi contoh. Nah makanya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan kalau mengungkap keburukan, membicarakan keburukan orang lain itu bukan dengan maksud atau tujuan yang benar. Kalau dengan tujuan yang benar, Allah sendiri yang memberi contoh. Ya, bagaimana Allah mengungkap keburukan banyak orang lah gitunya, baik pribadi ataupun kaum. Sejak awal bahkan Allah kan sudah membicarakan keburukan Qabil. Kita tahu Qabil dari siapa? Kan Allah kan yang menyebut apa namanya itu di surat Al-Maidah ayat 27. Allah malah yang memerintahkan Rasulullah. Ini surat Al-Baqarah Al-Maidah ayat 27. Malah Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah
watlu bacakan olehmu gitulah kepada Rasulullahnya, watlu alaihim bacakan olehmu kepada mereka wahai Muhammad naba abnai adama berita tentang dua anak Adam iz taqarraba ketika keduanya melakukan persembahan kepada Allah. Kemudian keduanya melaksanakan gitu ya, keduanya melakukan itu persembahan kepada Allah. Sebentar nih ayat nih. Fatukubila itu ayatnya teh ya, fatukubila iz qoroba kurbana bacakan kepada mereka wahai Muhammad berita tentang dua anak Adam bil haq dengan sebenar-benarnya. Iz qarraba ketika keduanya memberikan persembahan, iz qarraba kurbanan. Fatukubila min ahadihima persembahan salah seorang dari keduanya diterima, walam yutaqabbal minal akhar sementara persembahan dari yang lainnya ditolak oleh Allah. Ketika ditolak dia mengatakan la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Ini kan ternyata Qabil kepada Habil, ini kan diungkap keburukannya. Kemudian Habil mengatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah itu mau menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Ini pelajarannya dua berarti. Yang buruk Qabil akibatnya seperti apa? Qabil itu manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Ya kan di zaman Nabi Adam kejadiannya, Qabil adalah manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari-nya Rasulullah menyabdakan seperti ini, apabila di muka bumi ini terjadi pembunuhan, menghilangkan nyawa dengan alasan atau bukan dengan alasan yang dibenarkan, maka Qabil kebagian dosanya. Kan itu keburukan luar biasa. Kapan saja di muka bumi ini sampai hari ini sampai nanti hari kiamat, apabila terjadi pembunuhan maka Qabil kebagian dosanya. Terus pada ngiriman dosa karena dialah pelaku pertama, dialah yang seolah-olah dalam tanda kutip dialah yang mengajar, memberi contoh membunuh, kebagian terus dosanya. Jariah dosa. Apa maksudnya Allah mengungkap keburukan ini? Artinya Allah di sini agar menjadi pelajaran buat kalian betapa menderitanya Qabil. Membunuhnya hanya sekali, dapat dosanya berjuta orang, mungkinnya berjuta orang yang terbunuh, dosanya kebagian Qabil. Kemudian dari Habil, dia mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil dulu memberikan persembahan kepada Allahnya itu dengan penuh ketakwaan, baru Allah mau menerima. Kalau sekarang bagaimana? Kan sama kan? Sampai hari ini, sampai hari kiamat, Allah hanya mau menerima persembahan di dia ibadah. Karena Qabil dan Habil ini melakukan ibadah karena perintah karena Qabil dan Habil melakukan demikian itu atas perintah dari Allah. Artinya mereka melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu ibadah namanya. Tapi Qabil melaksanakan ibadahnya nggak benar, ditolak oleh Allah. Qabil itu melaksanakan ibadahnya nggak benar, ditolak oleh Allah. Sampai hari ini, sampai kapanpun sama, ibadah yang nggak benar itu nggak akan diterima. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya mau menerima ibadahnya orang-orang yang gitu melaksanakannya itu penuh ketakwaan dari dulu sampai sekarang sama.
Nah kalau tadinya definisi Ar-Raghib Al-Asfahani membicarakan, mengungkap keburukan orang lain gitu, ini definisi gibahnya, tanpa kepentingan yang dibenarkan gitulahnya, tanpa kepentingan yang tanpa berkepentingan, bukan dengan itu, bukan dengan maksud atau tujuan yang dibenarkan. Nah ya ada yang dibenarkan, ada, yaitu diungkap itu agar menjadi peringatan, agar menjadi pelajaran. Tentunya karena ini yang diungkap keburukan, berarti maksud Allah itu melarang, mencegah gitu orang-orang untuk seperti Firaun. Allah mengungkap keburukan Qabil, artinya Allah itu berusaha mencegah supaya jangan seperti Qabil, seperti Abu Lahab, seperti Korun, seperti Haman lah itunya, yang nama-nama yang disebut dalam Al-Quran. Ada juga kan yang disebut secara kaum, pokoknya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, gitu kan, di azab langsung seluruhnya. Nah kemudian ini mulai ke ini nih hadisnya nih. Sebetulnya tanpa itu sajanya yang awal tadinya Ar-Raghib Al-Asfahani tadinya yang definisinya demikian, meskipun tadi ada beberapa ulama, Ibnul Asir tadi diantaranya kan yang juga mendefinisikan, Imam Al-Ghazali sebetulnya benang merahnya sama, hanya dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Apalagi tadi Imam An-Nawawi panjang, Imam An-Nawawi membicarakan keburukan orang, sama saja apakah terkait dengan soal bajunya kah, sendalnya kah, terus gitu loh, dirinci ke sendal-sendalnya. Soal istrinya kah yang dibicarakan, anaknya kah, rumahnya kah, apanya lah pokoknya. Nah Imam An-Nawawi itu panjang ternyata merinci yang demikian. Nah sebetulnya nih berdasarkan hadis riwayat Muslim, nih ada hadis riwayat Muslim, pada hadis riwayat Muslim dan juga Ashabus Sunan, Ashabus Sunan teh hadis riwayat Muslim, Ashabus Sunan teh 4, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, berarti hadisnya riwayat Muslim dan 4 orang ini. Hadisnya diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda. Sebentar nih. Di sini dipotongnya, saya sudah ditandai nih yang lengkapnya, yang aslinya lah dari Sahih Muslim. Atuh mencet Muslim, menuka klik Abu Dawud jadi. Tadi gagal lewakan itu mimiti. Sebentar nih ya, hadisnya nomor 4690. Ini nih. Nah kurang lebih seperti ini nih ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kamu apa gibah itu? Nah kata gibahnya berarti kan itu memang sudah disebut oleh Rasulullah, karena Al-Qur'annya juga ada yang tadinya yaitu Rasulullah di ayat, kalau di ayatnya memang bukan kata gibah, yang ada di ayatnya itu kata larangannya. Saya ketang lah karena bahasa Arab lama. Nih Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu apakah gibah itu? Nah kalau bahasa Arabnya seperti ini, Rasulullah bersabda, tadruna ma al gibah. Dan jadi kata gibah itu memang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Nah Rasulullah bertanya demikiannya, tahukah kamu apakah gibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, gibah adalah, mana asli nantinya? Nah ini nih, zikruka akhoka bima yakrohu kila
afaro aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi matakulu faqad tabta wa in kana lam yakun fihi faqad bahat tahu. Gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Nah itu seperti yang siapa tadi yang demikian deh, Imam Al-Ghazali kalau nggak salahnya. Nah ini betul nih, gibah adalah kamu membicarakan saudara kamu tentang sesuatu yang kalau ucapan kamu itu sampai kepada orangnya pasti dia nggak suka. Nah ini ternyata ini yang paling mendekati, berartinya Rasulullah bersabda seperti ini. Gibah adalah kamu membicarakan saudara kamu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Artinya kalau ini seperti ini nih berarti maknanya seperti kata Imam Al-Ghazali. Kalau omongan kamu, ucapan kamu itu sampai kepada orangnya pasti dia akan marah, pasti dia nggak suka. Itu gibah berarti. Nah kemudian seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang yang saya bicarakan itu memang sesuai, artinya apa yang saya ucapkan ini memang sesuai, memang kenyataannya demikian, orang tersebut memang demikian. Ya wahai Rasulullah, bagaimananya kalau orang yang dibicarakan itu memang sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Rasulullah SAW bersabda, apabila benar, artinya apabila sesuai dengan kenyataan, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka ya itulah gibah. Jika apa yang kamu bicarakan itu memang benar sesuai kenyataannya artinya orang ini memang membicarakan yang benar gitu ya, membicarakan yang benar. Bagaimana ini pertanyaan sahabat demikiannya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang saya ucapkan itu memang benar, yang benar gitu, orang itu memang keadaannya demikian. Nah Rasulullah bersabda, apabila apa yang kamu bicarakan apa yang kamu bicarakan itu benar, memang ada pada orang tersebut, itulah gibah. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada pada orang tersebut, tidak sesuai kenyataan, berartinya apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya atau tidak sesuai kenyataan, berarti kamu telah membuat-buat kebohongan tentang orang itu. Gibah lain, saluhureun gibah atuh eta mah. Artinya kan ini memfitnah, bahasa orang nama menuduh, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu di sini disebutnya buhtanun namanya. Ya, pokoknya mengada-adakan, berartinya mengada-ngada, dibuatlah. Ini dua-duanya tentang kejelekan kan? Ini tentang kejelekannya, kedua-duanya ini tentang kejelekan nih. Artinya yang sesuai kenyataan itu tentang kejelekannya. Kemudian yang tidak sesuai kenyataan juga. Ini hadis ini bicara tentang gibah kan sebetulnya. Gibah itu kalau tadi gibah adalah, kamu tahu nggak gibah itu apa? Itu kan Rasulullahnya. Kemudian Rasulullah menerangkan, gibah itu kamu mengatakan sesuatu yang orangnya tidak akan suka. Bagaimana kalau sesuai kenyataan? Eta gibah tenu kitu, kata Rasulullah itu namanya gibah. Kalau sesuai kenyataan, kalau tidak sesuai kenyataan itu namanya buhtanun. Tentu lebih buruk dari gibah kan, lebih buruk dari gibah. Karena yang diungkap, yang dibicarakan itu nggak ada sebetulnya pada orangnya. Berarti orang yang membicarakan itu dia sengaja mengadakan kebohongan tentang seseorang. Ya, tentang keburukannya kan pastinya yang dimaksud di sini.
tos lah tuh dua-dua di geningan masih panjang nih. Nanti ada hadis-hadis tambahan ya. Karena yang di hadis ini kalau kita lihat tadi di hadisnya nggak ada gibah. Hadisnya itu kan tentang dua orang yang disiksa kubur, satu karena terkait dengan kencing atau air kencing, yang satu lagi karena Yamsi bin Namimah itu provokator mengadu domba. Terus gibahnya di mana? Tayyib Imam Bukhari biasa Imam Bukhari mah karena panjang keneh lah ya, nanya ternyata nggak selesai sekarang nih. Jadi sampai barusan itu definisinya dulu, berartinya sampai barusan itu tentang definisinya ada beberapa, tapi benang merahnya sama tadinya, yaitu membicarakan keburukan orang lain dengan tujuan atau maksud yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Itulah benang merah nama gibah. Apalagi dengan hadis yang barusannya riwayat Muslimnya sahihnya barusan. Bagaimana gibah itu? Kamu membicarakan keburukan seseorang. Bagaimana kalau sesuai kenyataan? Iya, gibah eta justru gibah mah kalau sesuai kenyataan. Kalau tidak sesuai kenyataan bukan gibah. Lebih dari itu berarti kan ya, kalau tidak sesuai kenyataan berarti lebih dari gibah. Sesuai kenyataan saja diharamkan, berarti kan tadi di awal kan Imam Bukhari dengan mencantumkan ayat tentang gibah yang isinya larangan gibah, Imam Bukhari bermaksud menunjukkan gibah itu haram. Karena di dalam ayatnya secara jelas bahkan dibandingkan dengan sama dengan makan daging bangkai saudaramu. Nanti ada hadis-hadis ke depannya tambahannya, diantaranya ada hadis yang seperti ini. Riba itu apa sih? Kan riba itu diharamkan. Kan riba haram. Karena riba itu makan, sebutlah. Riba itu memakan harta orang lain dengan jalan yang haram, karena kan riba diharamkan. Nah nanti ada hadisnya, riba terburuk adalah bukan makan harta orang lain tapi makan daging saudaranya. Itu lebih buruk dari gibah, lebih buruk dari riba. Kalau riba itu memakan harta orang lain dengan cara yang haram, kalau gibah memakan daging saudaranya, mana yang lebih buruk? Nanti ada hadis yang demikian, redaksi hadisnya menyebutkan demikian. Arbar riba terburuk adalah bukan memakan harta orang lain, memakan daging orang lain. Riba terburuk makanya gibah berat sebetulnya. Gibah itu berat, makanya sampai dibandingkan sama atau ibarat, sama dengan ibarat kamu makan daging orang itu. Tapi tuluy eri ngomong ke nama tanu tadi masalah nama date karasa masalah nama ya seperti itu tadinya. Makanya saya ungkap dunia keduniaan itu lebih hina, lebih rendah di mata Allah dibanding dengan bangkai kambing itu. Kamu mau nggak bangkai kambing itu? Nah hari karena kadunya anak beki itu. Tas juga gitulah ya tanya. Ya dan nikmat gering kemana hata kitu da genah atuh kadunyaan geunah gibah geunah. Jadi hayang daresep. Jadi hayang gitu teh daresep eta masalah nama geringan ngere balik deui kana ka hayang jeung karesep.